Krieg! Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana satu perang bisa melibatkan lebih dari 100 negara, menewaskan lebih dari 70 juta jiwa, dan mengubah wajah dunia selamanya? Inilah kisah tentang Perang Dunia Kedua, konflik terbesar, tergelap, dan paling mematikan dalam sejarah manusia. Namun, untuk memahami bagaimana semua ini terjadi, kita harus mundur ke masa ketika dunia baru saja keluar dari luka Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama seharusnya menjadi perang yang mengakhiri semua perang, tapi ternyata itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Niemand muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir. Aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab. Tahun 1919, perjanjian Versailles ditandatangani. Jerman dipaksa menanggung semua kesalahan, membayar ganti rugi besar, dan membatasi militernya. Negara itu hancur, ekonominya ambruk, rakyatnya lapar, dan harga diri nasionalnya hilang. Di sisi lain, dunia juga belum pulih dari krisis. Tahun 1929, depresi besar melanda. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, harga-harga melonjak, dan keputusasaan merajalela. Dari reruntuhan ekonomi dan rasa malu itulah muncul tokoh-tokoh yang berjanji akan memulihkan kejayaan bangsa mereka. Di Jerman, seorang veteran perang yang penuh kebencian bernama Adolf Hitler mulai naik daun. Dengan pidato-pidatonya yang membakar semangat, Hitler menjanjikan kejayaan baru dan kebangkitan Jerman. Ia mendirikan Partai Nazi yang membawa ideologi nasionalisme ekstrim dan rasisme. Hitler yakin hanya ras Arya yang pantas memimpin dunia. Di Italia, Mussolini lebih dulu memimpin dengan sistem fasisme. Dan di Jepang, militer mengambil alih kekuasaan dengan semangat ekspansi besar-besaran di Asia. Ketiganya, Jerman, Italia, dan Jepang kelak dikenal sebagai blok poros atau Axis power. Hitler mulai menentang dunia. Ia membangun kembali kekuatan militer Jerman, sesuatu yang jelas dilarang dalam perjanjian Versailles. Tahun 1936, ia mengirim pasukan ke Rhineland, wilayah yang seharusnya bebas militer. Dunia hanya diam. Inggris dan Perancis berharap ini hanya aksi kecil, bukan permulaan perang baru. Tapi harapan itu salah. 2 tahun kemudian, Jerman mencaplok Austria, lalu menuntut wilayah Sudetenland dari Cekoslowakia. Alih-alih melawan, negara-negara Eropa memilih untuk berkompromi melalui perjanjian Munich Agreement. Kebijakan ini dikenal sebagai appeasement, kebijakan menenangkan yang hanya menunda kehancuran. Dan ketika dunia berharap damai, Hitler sudah menyiapkan langkah berikutnya. Oh, ngeri juga ya, om jenggot kotak ini dia. Pada 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia dari barat. 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. Oh, berarti ini mulai. Ini babak baru Perang Dunia Kedua. Dunia pun kembali terbakar. Perang Dunia Kedua resmi dimulai dengan strategi baru yang disebut Blitzkrieg atau
Perang Kilat. Jerman menghancurkan pertahanan Polandia hanya dalam waktu 3 minggu. Ngeri. Cuman 3 minggu buat menghancurkan Polandia. Wow, nggak kebayang sih kekuatannya Om Kotak. Om Kumis Kotak. Dari timur, Uni Soviet ikut menyerbu Polandia. Berdasarkan perjanjian rahasia yang mereka buat dengan Hitler, negara itu dibagi 2 dan dalam sekejap lenyap dari peta Eropa. Kok jadi Uni Soviet masuk juga? Kan ini kan perang antara Jerman melawan Prancis dan Inggris. Kok bisa masuk Uni Soviet? Setelah Polandia jatuh, pasukan Jerman bergerak cepat menaklukkan Eropa. Tahun 1940 mereka menyerang Denmark, Norwegia, Belgia, dan Belanda. Hei, gila, cuman 1 bulan loh banyak negara itu diserang. Ngeri banget nih om-om satu nih. Aduh. Bulan Mei giliran Prancis diserang dengan kecepatan luar biasa. Pasukan Nazi berhasil menembus garis pertahanan Prancis dan hanya dalam 6 minggu Paris jatuh. Eropa Barat pun berada di bawah bayang-bayang bendera swastika. Hanya 1 negara yang tersisa berdiri, yaitu Inggris. Cepet banget. Nggak kebayang gimana hebatnya strategi dan kekuatan militernya Om Kumis Kotak ini ya. Terus gimana nasib Inggris? Hitler lalu mengarahkan pandangannya ke seberang selat Inggris. Ia memerintahkan serangan udara besar-besaran ke London dan kota-kota besar lainnya. Langit Inggris berubah menjadi medan tempur. Setiap malam pesawat-pesawat menebar bom, menghancurkan rumah dan membakar kota. Tapi rakyat Inggris tidak menyerah. Di bawah kepemimpinan Winston Churchill, mereka bertahan dengan keberanian luar biasa. Kita akan bertempur di pantai, di udara, di jalanan. Kita tidak akan pernah menyerah, kata Churchill dalam salah satu pidatonya yang paling legendaris. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. Dan benar saja, Angkatan Udara Inggris berhasil menahan serangan besar Jerman. Pertempuran Inggris menjadi kekalahan pertama bagi Hitler, sekaligus menandai titik balik awal perang. Dunia mulai percaya bahwa mesin perang Nazi tidak benar-benar tak terkalahkan. Kayaknya nih situasi mulai kebalik nih. Gimana kelanjutannya? Sementara itu di Asia, Jepang semakin berani. Merasa sudah berperang dengan Tiongkok sejak tahun 1937 dan kini mulai mengincar wilayah Asia Tenggara yang kaya sumber daya, termasuk Hindia Belanda, Malaya, dan Filipina. Jepang ingin menguasai minyak, karet, dan logam, bahan-bahan penting untuk perang. Di sisi lain, Amerika Serikat masih berusaha netral. Namun, diam-diam mereka membantu Inggris dan sekutunya dengan mengirim senjata, kapal, dan makanan. Dunia sedang menahan napas. Memang Mama Rika ini sangat cerdik banget ya. Dia tuh sangat pandai membaca situasi. Sama kayak waktu Perang Dunia Pertama. Netral, kelihatan siapa yang mau menang. Itu dibantu. Luar biasa memang Mama Rika. Tahun 1941, 2 peristiwa besar akan mengguncang dunia. Di barat, Hitler bersiap menyerang Uni Soviet, sekutu rahasianya sendiri. Kok begitu? Kan bukannya ada perjanjian rahasia antara Hitler dan Uni Soviet, sehingga Uni Soviet membantu Hitler untuk menyerang Polandia. Kok diserang lagi sekutu rahasianya ini oleh Hitler?
kok bisa? Di timur, Jepang merencanakan serangan mendadak ke Amerika Serikat. Perang yang semula hanya terjadi di Eropa dan Asia, kini akan menjalar ke seluruh dunia. Dan babak paling berdarah dari Perang Dunia Kedua baru akan dimulai. Ketika fajar menyingsing di tanggal 22 Juni 1941, jutaan tentara Jerman bergerak melintasi perbatasan timur. Operasi ini dinamakan Operasi Barbarossa, invasi terbesar dalam sejarah manusia. Lebih dari 3 juta pasukan Nazi dengan ribuan tank dan pesawat tempur menyerbu Uni Soviet dalam 3 arah besar: utara menuju Leningrad, tengah menuju Moskow, dan selatan menuju Kiev. Hitler yakin Uni Soviet bisa ditaklukkan dalam hitungan bulan sebelum musim dingin tiba. Tapi ia meremehkan satu hal: kekuatan alam Rusia dan keteguhan rakyatnya. Awalnya Jerman menang, pasukan Soviet kocar-kacir, jutaan tentaranya tertawan, dan desa-desa di bumi hanguskan. Namun, ketika musim dingin datang, mesin perang Nazi mulai membeku. Tank-tank berhenti bergerak karena olinya membeku. Pasukan kelaparan dan tidak siap menghadapi suhu di bawah minus 30 derajat. Nggak kebayang gimana bekunya. Minus 30 derajat loh. Saat itulah pasukan Uni Soviet yang tersisa mulai bangkit. Dengan semangat bertahan hidup, mulai melancarkan serangan balik di dekat Moskow. Untuk pertama kalinya pasukan Nazi dipukul mundur. Ya wajar lah, masalahnya lawannya Akamsi yang ngerti banget alam sekitar sini. Terus gimana kelanjutannya Jepang yang coba menginvasi wilayah-wilayah lain yang ada di Asia? Sementara itu, di sisi lain dunia, Jepang menyiapkan langkah yang mengubah segalanya. Pada pagi hari tanggal 7 Desember 1941, pesawat-pesawat tempur Jepang terbang rendah di atas Hawaii dan membombardir Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Serangan itu menghancurkan kapal perang dan menewaskan lebih dari 2.000 prajurit Amerika. Berarti ini Jepang duluan yang musik-musik Mama Rika, padahal Mama Rika diem-diem aja ya. Memang ngeri ya negeri samurai satu ini. Terus gimana respon dari Amerika? Sehari setelahnya, Presiden Amerika Franklin menyebutnya sebagai a death which will live in infamy, hari yang akan dikenang dengan kehinaan. Amerika Serikat pun resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Tak lama Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap Amerika. Kini Perang Dunia Kedua benar-benar menjadi perang global. Ngeri dong, waduh. Kok tiba-tiba Italia sama Jerman langsung menyatakan perang sama Mama Rika juga? Kan Mama Rika maunya perang sama Jepang karena Jepang nyerang Mama Rika. Aduh, kok jadi kompleks begini sih masalahnya? Setelah serangan Pearl Harbor, Jepang bergerak cepat menaklukkan Asia Tenggara. Mereka menguasai Filipina, Malaya, Singapura, dan Hindia Belanda. Di Indonesia, tentara Jepang masuk pada tahun 1942 dan menggulingkan kekuasaan Belanda. Selama 3 tahun pendudukan, rakyat menderita karena kerja paksa, kelaparan, dan kekerasan. Namun, di sisi lain, Jepang juga membuka peluang baru. Mereka menanamkan semangat nasionalisme yang kelak membantu kebangkitan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1942 sampai 1943 menjadi masa krusial.
Di Eropa Timur, pertempuran paling berdarah pecah di kota Stalingrad. Selama berbulan-bulan, pasukan Nazi dan tentara merah bertempur dari rumah ke rumah di antara runtuhan kota yang hancur. Ketika musim dingin datang lagi, pasukan Jerman terkepung. Setelah kehilangan lebih dari 800.000 tentaranya, mereka menyerah. Kekalahan di Stalingrad menjadi titik balik perang di Eropa. Dunia melihat bahwa Nazi bukan lagi kekuatan yang tak terkalahkan. Di Afrika Utara, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Montgomery dari Inggris dan Jenderal Eisenhower dari Amerika berhasil mengalahkan pasukan Jerman di bawah komando Erwin Rommel, sang Desert Fox. Kemenangan ini membuka jalan bagi sekutu untuk menyerang Italia. Tahun 1943 mereka mendarat di Sisilia, menggulingkan Mussolini dan membuat Italia menyerah. Kini hanya Jerman dan Jepang yang tersisa sebagai kekuatan utama blok poros. Namun di tengah semua pertempuran itu terjadi tragedi kemanusiaan paling kelam dalam sejarah. Di bawah kebijakan rasial Hitler, jutaan orang Yahudi, Gypsy, dan kelompok minoritas lainnya dikumpulkan di kamp konsentrasi di tempat-tempat seperti Auschwitz, Treblinka, dan Sobibor. Pembahasan terkait Auschwitz dan bagaimana pembantaian yang terjadi di sana telah kita bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa melihat link di samping ini. Oke, kita lanjut. Pembunuhan sistematis terhadap lebih dari 6 juta jiwa tak berdosa. Dunia baru benar-benar tahu kebiadaban ini setelah perang berakhir, ketika kem-kem kematian ditemukan oleh tentara sekutu. Sementara itu, Amerika dan Inggris makin kuat. Mereka memproduksi ribuan tank, pesawat, dan kapal perang setiap bulannya. Tahun 1944 menjadi tahun penentuan. Pada 6 Juni 1944, dalam operasi raksasa bernama D-Day, lebih dari 150.000 pasukan sekutu menyeberangi Selat Inggris dan mendarat di pantai Normandia di Prancis. Serangan ini membuka front baru di Eropa Barat. Dalam waktu beberapa bulan, Prancis berhasil dibebaskan dan pasukan sekutu mulai bergerak menuju Jerman. Dari timur, Uni Soviet maju besar-besaran. Dunia tahu kekalahan Nazi hanya tinggal menunggu waktu. Awal tahun 1945, Berlin terkepung. Di bawah tanah, Hitler bersembunyi di bunker sambil terus memberi perintah kepada pasukan yang sudah nyaris tak tersisa. Ia bunuh diri bersama pasangannya. Pada 30 April 1945, seminggu kemudian Jerman menyerah tanpa syarat. Eropa akhirnya terbebas dari perang setelah 6 tahun penderitaan. Namun, di Asia, pertempuran masih berlanjut. Wow, ngeri banget ya. Mudah-mudahan gak ada perang lagi. Jerman udah menyerah, terus Italia udah berhasil digulingkan. Kemudian gimana nasibnya sekutu mereka, yaitu Jepang di Asia? Jepang menolak menyerah meskipun sudah terdesak. Pertempuran di Iwo Jima dan Okinawa menunjukkan betapa fanatiknya perlawanan tentara Jepang. Ribuan orang rela mati daripada menyerah. Karena itu Amerika memutuskan langkah ekstrim untuk mengakhiri perang secepatnya. Pada 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima. 3 hari kemudian, bom kedua menghantam Nagasaki. 2 kota itu berubah menjadi lautan api, menewaskan lebih dari 200.000 jiwa. Dunia terdiam. Untuk pertama kalinya, manusia melihat kekuatan penghancur yang melebihi imajinasi. Akhirnya, pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Perang Dunia Kedua pun berakhir. Ternyata di antara 3 sekutu ini, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang,
tentara Jepang yang paling gigih ya. Sampai Mama Rika membuat, ya bisa dikatakan licik sih. Dia gunakan bom, tapi ya manfaatnya juga sih akhirnya kita bisa merdeka juga. Gimana kelanjutannya? Apakah setelah bom itu jatuh, perang udah selesai? Namun, kedamaian yang datang bukanlah akhir dari segalanya. Dunia kini terbagi dua. Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Persaingan ideologi militer dan teknologi mulai muncul yang kelak dikenal sebagai Perang Dingin. Sementara itu, negara-negara di Asia dan Afrika mulai bangkit menuntut kemerdekaan setelah lama dijajah. Indonesia menjadi salah satunya. Proklamasi kemerdekaan dibacakan hanya 2 hari setelah Jepang menyerah pada 17 Agustus 1945. Perang Dunia Kedua meninggalkan luka mendalam. Lebih dari 70 juta orang tewas. Prajurit, warga sipil, anak-anak, bahkan mereka yang tak tahu apa-apa tentang politik dan ideologi. Kota-kota hancur, ekonomi runtuh, dan dunia harus membangun kembali dari abu. Namun dari kehancuran itulah lahir lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bertujuan mencegah perang global terjadi lagi. Sejarah Perang Dunia Kedua bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana manusia bisa begitu kejam dan sekaligus bagaimana keberanian, solidaritas, dan harapan yang muncul di tengah kegelapan. Buat kawan-kawan agar tidak ketinggalan ceritanya, jangan lupa nonton juga video sebelumnya tentang Perang Dunia Pertama. Linknya ada di samping sini. Pada akhirnya, perang ini mengajarkan satu hal penting, bahwa kedamaian adalah sesuatu yang harus dijaga, bukan sesuatu yang datang begitu saja. Karena begitu perang dimulai, tidak ada lagi pemenang sejati, hanya kemanusiaan yang terluka. Salam pena kita.